Baru saja anak-anak kelas 24 belajar tentang membuat kalimat permintaan tolong. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah permintaan tolong atau meminta tolong, saling menolong, dan tolong menolong atau menolong orang lain itu merupakan pengamalan sila keberapa sih? Nah, kita pelajari di sini ya teman-teman. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini misalnya, Aldi menolong Vino yang terjatuh dari sepeda. Ketika kita menolong seseorang, menolong ya anak-anak, ketika kita menolong merupakan pengamalan sila kedua. Kenapa menolong termasuk pengamalan sila kedua? Karena ketika kita menolong ada sikap kemanusiaan di sana. Dengan menolong artinya kita memanusiakan manusia. Kita tahu bagaimana kita harus bersikap kepada manusia, kepada sesama manusia maksudnya. Kalau ada teman kita yang butuh bantuan, berarti kita harus bantu. Nah, itu adalah termasuk sikap kemanusiaan yang dilakukan dan itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, menolong itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya anak-anak. Nah, berikutnya apa bedanya dengan tolong menolong? Kalau tolong menolong termasuk pengamalan sila keberapa ya? Nah, di sini adalah letak perbedaannya. Kalau kita menolong artinya itu adalah gerakan dari hati kita untuk menolong seseorang saja. Tapi ketika kita melakukan tolong menolong atau yang sama halnya dengan kerja bakti, gotong royong, itu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kenapa? Walaupun kegiatan tolong menolong juga merupakan kegiatan kemanusiaan, tapi di dalamnya itu adalah lebih banyak pada kegiatan yang membuat masyarakat atau orang-orang di dalamnya itu menjadi bersatu. Jadi dengan tolong menolong itu dapat menciptakan persatuan. Ada rumah sepasang kakek dan nenek yang terbakar. Nah, oleh karena itu, warga di sekitar itu bekerja sama atau bekerja bakti dengan cara tolong menolong membangunkan rumah sederhana untuk didiami oleh kakek dan nenek tersebut. Nah, kegiatan kerja bakti membangun rumah ini dapat menciptakan persatuan. Untuk itu, mengapa tolong menolong dikatakan sebagai pengamalan sila ketiga Pancasila? Nah, atau misalnya di dekat rumah warga ini ada jalan yang rusak, sehingga jalan rusak ini membahayakan orang-orang yang akan melintas pada jalan ini. Akhirnya warga di sekitar itu bergotong royong atau bekerja bakti dan saling tolong menolong memperbaiki jalan tersebut agar tidak rusak lagi dan dapat dilewati dengan aman. Nah, kegiatan ini juga dapat menciptakan persatuan. Untuk itu, mengapa tolong menolong dikatakan pengamalan sila ketiga? Karena di dalamnya atau kegiatannya dapat menciptakan persatuan. Berikutnya tugas 3, kalian menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kalau tugas yang ketiga kali ini ditulis dengan soalnya ya anak-anak. Kalau sudah selesai seperti biasa, difoto jawabannya lalu dikirim ke WhatsApp-nya Ibu Hana. Ditunggu anak-anak kelas 24.